Pernah kepikiran nggak apa sih cerita di balik patung-patung raksasa yang seolah menjaga kota-kota kuno? Nah, kali ini kita bakal bongkar salah satu legenda paling ikonik yang terukir di jantung kota Roma. Ini dia kisah dua saudara penjaga abadi kota Roma, Castor dan Pollux. Yuk kita mulai petualangannya. Coba bayangin ya, kalian lagi ada di Roma. Kalian baru aja selesai menaiki tangga Cordonata yang megah banget. Dan sampailah di Piazza del Campidoglio, salah satu alun-alun paling bersejarah di dunia. Begitu sampai di puncak, kalian disambut oleh dua sosok raksasa yang gagah banget. Satu di kiri, satu di kanan. Kira-kira siapa mereka? Ya, inilah mereka. Para penjaga Bukit Kapitolin, titik paling sakral di zaman Romawi kuno. Tapi mereka ini bukan sekedar patung biasa loh. Mereka adalah semacam gerbang yang mengantar kita menuju mahakarya sang seniman legendaris, Michelangelo. Oke, jadi nama mereka adalah Castor dan Pollux. Tapi mereka juga punya nama julukan, yaitu Dioscuri. Dalam bahasa Yunani, Dioscuri itu artinya putra-putra Zeus. Dari namanya aja kita udah bisa nebak nih, kalau kisah mereka ini bukan kisah biasa. Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Sebenarnya mereka ini lebih pas disebut si kembar atau Gemini? Ini pertanyaan menarik, karena jawabannya justru nunjukin betapa dalamnya hubungan mereka berdua. Jawabannya, dua-duanya betul. Jadi gini, kata Gemini itu aslinya dari bahasa Latin, yang artinya ya kembar. Jadi mau panggil mereka Gemini atau si kembar, intinya sama aja. Bukan dua hal yang berbeda, cuma beda bahasa aja. Ikatan mereka sebagai saudara kembar ini katanya luar biasa kuat, nggak terpisahkan. Saking kuatnya sampai-sampai Dewa Zeus sendiri terkesan. Sebagai bentuk penghormatan atas kesetiaan mereka, Zeus menempatkan keduanya di langit menjadi rasi bintang yang kita semua kenal hari ini, Gemini. Jadi tiap kali lihat zodiak Gemini, ingat ya, itu adalah simbol cinta dua saudara. Tapi tunggu dulu, di balik simbol rasi bintang yang indah itu, ada sebuah kisah pengorbanan yang jujur bikin merinding. Sebuah cerita yang menjelaskan kenapa ikatan mereka itu dianggap suci, sebuah kisah persaudaraan yang bahkan bisa mengalahkan kematian. Disinilah ceritanya jadi rumit sekaligus tragis. Walaupun kembar, takdir mereka itu beda banget. Pollux lahir sebagai anak dewa, jadi dia abadi. Sementara saudaranya, Castor, lahir sebagai manusia biasa, yang artinya dia bisa mati. Satu abadi, satunya lagi fana. Dan tragedi pun akhirnya terjadi. Dalam sebuah pertempuran, Castor yang manusia biasa itu tewas. Pollux yang abadi jelas hancur sehancur-hancurnya. Dia nggak bisa bayangin hidup selamanya tanpa saudara kembarnya. Dengan putus asa, dia memohon ke ayahnya, Zeus, untuk sebuah permintaan yang mustahil. Izinkan dia berbagi keabadiannya. Zeus, yang tersentuh melihat cinta sebesar itu, akhirnya setuju. Sejak saat itu, mereka nggak pernah terpisah lagi. Mereka menghabiskan waktu bersama, tapi dengan cara bergantian, antara dunia orang mati dan surga di Olympus. Oke, dari mitologi kuno, sekarang kita lompat jauh ke depan, ke zaman Renaissance. Gimana ceritanya patung-patung super kuno ini bisa ada di sini? Dan apa hubungannya sama sang maestro, Michelangelo? Jadi gini, patung yang kita lihat sekarang ini beneran artefak asli dari zaman Romawi kuno. Mereka ditemukan lagi di abad ke-16, lalu di tahun 1583, Paus Gregorius XIII memerintahkan supaya patung ini dipindahkan ke lokasinya yang sekarang. Ini semua adalah bagian dari proyek besar untuk mengembalikan kejayaan Roma. Coba deh perhatiin, masing-masing patung itu kan berdiri di samping kuda yang gagah. Nah, karena inilah mereka dapat julukan The Horse Tamers atau Sang Penjinak Kuda. Dan bagi orang Romawi kuno, julukan ini punya makna yang dalam banget. Jadi, apa sih hebatnya menjinakkan kuda? Buat bangsa Romawi, ini adalah simbol kekuatan manusia untuk menaklukkan alam liar. Tapi lebih dari itu, ini juga simbol pengendalian diri, simbol ketangkasan militer, dan juga disiplin moral. Semua nilai-nilai yang jadi dasar kekuatan kekaisaran Roma. Nah, ini nih bagian yang paling keren. Patungnya emang peninggalan kuno, tapi penempatannya yang super strategis itu murni hasil kejeniusan Michelangelo. Dia nggak cuma sekedar memindahkan patung, dia punya visi yang luar biasa. Michelangelo menempatkan mereka secara simetris di puncak tangga untuk seolah-olah membingkai alun-alun. Jadi, kalau kita berdiri di bawah tangga dan melihat ke atas, posisi patung-patung ini secara visual bikin semua bangunan di belakangnya jadi kelihatan jauh lebih megah dan agung. Jenius banget kan? Mereka jadi jangkar visual yang menyatukan semuanya. Dan sampai hari ini, setelah berabad-abad lamanya, mereka masih berdiri kokoh di sana.
bukan lagi cuma sebagai penjaga alun-alun kuno, tapi sebagai saksi bisu perjalanan waktu kota Roma itu sendiri. Uniknya, posisi mereka itu nggak menghadap ke dalam alun-alun yang penuh sejarah, tapi justru membelakanginya. Tatapan mereka lurus ke depan, ke arah keramaian kota Roma modern yang nggak pernah berhenti bergerak. Ini menciptakan sebuah kontras yang luar biasa. Di belakang mereka ada masa lalu yang sakral, sejarah para kaisar dan dewa-dewi. Sementara di depan mereka terbentang masa kini yang dinamis, dunia modern yang terus melaju. Mereka seolah berdiri di perbatasan antara dua dunia. Jadi, saat kita meninggalkan mereka di sana, ada satu pertanyaan yang tersisa. Sebagai saksi bisu yang udah melihat jatuh bangunnya kekaisaran, zaman Renaissance, sampai dunia modern seperti sekarang, kira-kira apa ya yang bakal mereka saksikan selanjutnya dalam kisah kota Roma yang sepertinya nggak akan pernah berakhir nih?